wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Hamdan lillahi wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali melanjutkan kajian yang semalam di Masjid Al-Kota. Semoga kita semua Allah istiqamah dan terus bertambah hidayah serta semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita sampai di rumah yang layak berjumpa dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat ini kita sudah di penghujung bulan Syawal. Setelah ini Dzulqa'dah, lalu bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah maka kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji. Bagi yang tidak haji, mereka akan sibuk dengan ibadah. Ada sholat Idul Adha, lalu nanti ada puasa sunnah hari Arafah, lalu nanti ada pelaksanaan kurban. Maka malam ini kita akan membaca beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kurban, sehingga nanti menjadi panduan bagi kita untuk melaksanakan kurban di saat Idul Adha. Hadis yang pertama adalah An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi Anas bin Malik menyampaikan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshayn amlahayn aqranayn yusamma wa yukabbir wa yadau rijlahu ala safahihima wa fi lafdhin zabahahuma biyadihi wa fi lafdhin سمينين ولأبي عوانة في الصحيح ثمينين بالمثلثة بدل السن وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkurban. Dengan apa beliau berkurban? Bikabshayn, 2 ekor kibas, 2 ekor domba. Apa maksud itu terbalik? Biri-biri. Biri-biri kan? 2 ekor biri-biri atau kambing setara dengan domba. Amlahayn, yang kambing tersebut dia sudah berwarna putih agak sedikit hitam warna bulunya. Aqranayn, tanduknya sudah besar, sehingga ini mengisyaratkan kambing yang disembelih, domba yang disembelih sudah agak besar, sudah berusia. Waisamma, ketika beliau menyembelih hewan tadi, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebagian versi disebutkan Bismillah wallahu akbar. Jadi Nabi menyembelih baca Bismillah. Maka kita menyembelih binatang itu apakah kurban atau akikah atau menyembelih ayam, baca Bismillah. Wa yukabbir, dan baca takbir. Maka Bismillah wallahu akbar. Wa yadh'u rijlahu ala safahihima, dan Rasul meletakkan kakinya di bagian pundak, sehingga ketika kita menyembelih itu kita tahan bagian pundak dia dengan kaki kita. Bukan kita injak, tapi kita letakkan kaki kita untuk menahan pundaknya supaya dia tidak liar, supaya kedudukan ke kiri kita atau kuda-kuda kita kuat dalam menyembelih. Karena menyembelih
menyembelih ini alat yang kita pegang pisau tajam. Kalau tak hati-hati, jangan sampai kita yang cedera. Kambing tak mati, kita yang cedera. Ya, perlu posisi yang pas. Dalam sebagian redaksi disebutkan tadi dulu hadis tadi wayallahu ridwan ala safar. Wa fil lafzin dalam sebagian redaksi disebutkan dzabah aku biyadi. Rasul menyembelih kedua ekor tadi dengan tangan beliau. Ini lebih jelas dibanding yang tadi, bahwa redaksi tadi tak disebutkan yang menyembelih Rasul atau bukan. Di sini disebutkan bahwa Rasul sendiri sendiri. Wa fil lafzin samidaini, bahwa kibas ini, domba ini yang disembelih Nabi yang gemuk, bukan sekedar usia cukup, tapi usia cukup dan gemuk. Dan dalam sebagian ayat disebutkan Thamidaini, yang disembelih Nabi ini yang harganya mahal, bukan asal atau yang murah atau yang kurus. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini redaksi hadis tentang penjelasan Nabi berkurban. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis tadi? Pertama, hadis ini menjelaskan syariat kurban, bahwa kita oleh syariat disuruh kurban. Dari mana asalnya penjelasan bahwa Nabi berkurban, perbuatan Nabi? Kalau kita tengok ayat Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang juga menjelaskan fasalli li rabbika wanhar. Kalau nanti kalian sudah selesai sholat Idul Adha, selesai sholat hari raya, wanhar, berkurbanlah kalian. Dalam bahasa Arab, kalimat nahar ini adalah untuk penjelasan tata cara menyembelih onta. Kalau kita tengok, mungkin Bapak Ibu yang sudah haji atau umroh pernah tengok ke kandang onta. Menyembelihnya itu sambil berdiri. Onta itu berdiri, bukan kita rebahkan. Ada pernah tengok Pak? Pernah tengok ya? Itu berdiri. Dalam bahasa Arab menyembelih dalam berdiri itu nahar. Maka kata Al-Quran wanhar, sembelihlah hewan kurban. Sehingga kurban ini adalah syariat, berasal dari Al-Quran, berasal dari sunnah Nabi, lalu ijma ulama sunnah hukumnya dibuat oleh umat Nabi Muhammad, atau dia disyariatkan sebagai satu yang disuruh oleh syariat. Lalu bagaimana hukum pelaksanaannya? Kalau bagi Nabi ini wajib. Ada beberapa ibadah yang wajib bagi Nabi, bagi kita sunnah. Di antaranya bagi Nabi yang wajib itu sholat witir wajib, sholat duha wajib, kurban wajib. Kita ketiganya sunnah untuk kita buat. Jadi syariat kepada kita tak dibenarkan. Kalau wajib, maka orang-orang yang tak mau kurban, mereka berdosa. Karena yang wajib itu ditinggalkan, kita berdosa, dikerjakan, berpahala. Jadi balik ke awal tadi, bahwa kurban disyariatkan oleh agama. Dalilnya ayat Al-Quran, dalilnya hadis Nabi yang kita baca tadi. Kemudian ijma ulama. Lalu hukumnya bagi umat, terutama menurut mazhab Imam Syafi'i, sunnah muakkadah. Bagi Nabi hukumnya wajib. Lalu apa hewan yang kita sembelih ketika kurban? Hadis ini menjelaskan ada satu jenis. Apa itu? Disebutkan kibas atau disebut dengan domba atau kambing. Di ayat yang lain dijelaskan bahwa Nabi ketika menyembelih haji atau binatang yang dibawa ke masjid ke Makkah, lalu disembelih di Makkah, disembelih onta. Maka kemudian para ulama menjelaskan bahwa hewan untuk kurban ini, hewan untuk akikah, hewan untuk haji adalah ada onta yang sekelas dengan onta, nanti ada sapi, lalu di kita ada kerbau, sehingga onta, sapi, kerbau ini semuanya boleh dikurbankan. Di bawah itu ada kambing yang biasa di kita, kemudian domba. 5 jenis hewan ini adalah hewan
yang boleh dikorbankan. Tapi ketiga ini, kelima jenis ini ada syarat. Apa di antara syaratnya? Pertama, dari segi fisik. Fisiknya mesti bebas dari cacat. Tak ada cacat. Cacat yang seperti apa? Setiap cacat yang bisa mengurangi daging, atau cacat yang bisa menyebabkan kurangnya daging. Contoh, telinga ini daging, lidah daging, satu kaki daging, atau pahanya tercongkel sebagian daging, kurang daging, tak boleh untuk jadi hewan kurban. Atau dia punya penyakit, kalau dengan penyakit ini ada di badan hewan ini, dia tidak akan bisa gemuk, dia kurus karena penyakit itu, maka termasuk cacat yang tak boleh. Boleh jadi ada hewan dibawa ke padang rumput atau dikasih makan, dia tidak makan. Begitu orang selesai makan, dia putar-putar sendiri. Yang dicarinya plastik, yang dicarinya kertas-kertas, lalu dikunyah-kunyahnya. Ini berarti dia makan tidak pandai. Orang yang lain atau hewan yang lain bisa makan, lancar makan, bisa banyak makan, bisa gemuk, dia tidak. Berarti ada masalah. Mungkin dia stres, mungkin ada kelainan dalam berpikirnya, atau psikologinya, kejiwaannya berbeda. Yang seperti ini nggak boleh. Kenapa? Berpotensi mengurangi daging. Sudah itu. Selain hewannya yang 5 tadi, kemudian ada cacat usia. Kalau onta usianya mesti 5 tahun lebih, hampir 6 tahun. Kalau domba usianya mesti, kalau ukuran gigi sudah tambah giginya dan tukarnya, atau sudah berusia 1 tahun. Kalau kambing usianya 2 tahun lebih, sapi 2 tahun lebih, kerbau 2 tahun lebih. Jadi ini 3 ini mesti terpenuhi. Dia 5 jenis tadi, kemudian tidak ada cacat, kemudian usia. Yang keempat, ketika kita jadikan hewan ini untuk kurban, kita niatkan untuk kurban. Kalau untuk akikah, kita niatkan untuk akikah. Jadi hewan yang terbatas, tidak boleh sembarang hewan. Lalu kapan kita sembelih? Disebut kurban apabila disembelihnya pada hari Idul Adha, kemudian hari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jika disembelih 4 hari ini, baru hewan sembelihan kita disebut kurban. Tidak boleh di luar waktu tadi. Kalau luar waktu tadi dia jadi sedekah, atau dia jadi akikah saja, atau jadi ibadah yang lain. Kemudian tempatnya di mana? Menyembelihnya tak mesti di halaman masjid, tak mesti di halaman rumah. Di mana saja tempat yang layak untuk menyembelih boleh disembelih. Maka kita sembelih di pinggir jalan, boleh. Di lapangan, oke. Di dekat masjid, oke. Di lapangan tempat kita Idul Adha, boleh. Dekat rumah, silakan. Tak terbatas tempat. Lalu waktunya siang apa malam? Sebaiknya siang, jangan malam. Kalau malam boleh juga. Gimana sih kalau malam cahaya kurang, sehingga kita jangan-jangan tak bisa membedakan mana yang najis, mana yang bukan. Sehingga kita jangan-jangan tak bisa membedakan mana daging yang manfaat, mana yang tidak. Atau karena kurang cahaya, kita bisa luka, atau akibat yang lain. Maka lebih baik siang dibanding malam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia apakah binatang yang jantan atau betina? Bagusnya jantan, boleh betina. Apakah yang gemuk atau yang kurus? Bagusnya yang gemuk, boleh yang kurus. Warna bulunya apa? Kalau ikut Rasul, cari yang putih. Tapi boleh warna selainnya putih. Ini diantara beberapa pokok pikiran tentang kurban dan penjelasan dari hadis yang kita baca tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan yang dijelaskan bahwa ketika kita menyembelih hewan kurban,
Disunahkan pertama, semua sunnah yang disunahkan dalam menyembelih hewan. Contoh, pisau tajam. Yang kedua, dihadapkan ke kiblat. Yang ketiga, baca bismillah. Semua sunnah ketika menyembelih hewan kurban disunahkan, ketika menyembelih disunahkan dalam menyembelih hewan kurban. Sudah itu, sunnah yang lain, jika sanggup melakukan sendiri sebaiknya sembelih langsung. Jangan wakilkan ke orang, tapi boleh diwakilkan kepada orang. Karena Rasulullah SAW ketika beliau menyembelih onta-onta yang dibawa ke Makkah, sebagian disembelih oleh Rasul, sebagian disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maknanya kalau bisa disembelih sendiri, lebih baik sendiri dan boleh diwakilkan. Contoh, di kita kadang-kadang di masjid dibuat panitia kurban. Si anu hewan pertama, si anu hewan kedua, 7 orang sapi, 7 orang kedua 1 ekor sapi lagi. Yang nyembelih nanti kita jadi oleh pengurus masjid, diwakilkan. Kalau seandainya perempuan bagaimana? Perempuan boleh menyembelih, tapi jika seandainya dia tak sanggup menyembelih, dia wakilkan ke orang, boleh. Maka Sayyidah Fatimah anak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kurban, Rasul suruh qumi washhidi ilaiha. Fatimah, pergilah engkau tengok proses penyembelihan hewan kurban engkau. Ini menunjukkan bahwa prosesnya dilakukan oleh orang lain, bukan oleh beliau langsung. Dan kalau diwakilkan orang, sebaiknya kita ikut melihat, menghadiri proses penyembelihan hewan kurban. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau nanti panitia masjid melakukan penyembelihan, sebaiknya kita tengok proses penyembelihan hewan kurban. Kalau bisa dekat rumah kita atau anggota keluarga kita bawa, lebih baik. Kenapa? Anak-anak kita, keluarga kita yang mungkin belum tahu syariat kurban, atau nanti kita berharap anak-anak kita dia ingat dalam memorinya bahwa waktu saya kecil, datuk saya, nenek saya, bapak saya, ibu saya berkurban di sini disembelihnya, sehingga dia juga ingin berkurban ketika dia mampu untuk berkurban. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tak kita sembelih langsung, sebaiknya kita hadiri proses penyembelihan hewan kurban. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyembelih hewan kurban, sebaiknya hewan tadi dihadapkan kiblat dan posisinya direbahkan bagi hewan yang bisa direbahkan. Contoh sapi dan kambing kita. Bagaimana merebahkannya? Rusuk yang kiri ini ke tanah, yang kanan sebelah atas dan menghadap kiblat. Sehingga kalau ini posisinya kiblat kita di situ, berarti kepala di sini. Kepala di sini, rusuk kiri ke bawah dan menghadap di sini. Kalau kita tidur, yang kanan di bawah, yang kiri ke atas. Tapi kalau hewan ketika disembelih terbalik dengan posisi tidur yang disunahkan oleh syariat. Karena itu lebih mudah bagi hewan ketika dia disembelih, mudah untuk keluar darah dan untuk mati lebih cepat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga mengajarkan bahwa ketika kita mencari hewan kurban, upayakan yang gemuk, tidak yang kurus. Ini tujuannya adalah untuk membesarkan, mengagungkan, menganggap penting syariat. Kalau bisa setiap kita sedekah, setiap kita berwakaf, setiap kita berzakat, jangan pilih yang terburuk dari pemberian-pemberian kita, tapi pilihlah yang terbaik. Seperti halnya Rasul, yang besar, yang gemuk, yang bersih, yang berkualitas, yang terbaik. Jangan selain yang itu. Meskipun tetap sah, kita cari yang kurus sah juga, kita cari yang betina sah juga, kita cari yang tak berdaging
yang dia punya ketentuan. Lalu ada ketentuan yang lain, bahwa ketika kita menyembelih seekor kambing, seekor domba, itu hanya bisa kurban satu orang. Dan bila kita menyembelih satu ekor sapi, satu ekor kerbau, satu ekor onta, ini boleh untuk 7 orang. Baik ibadahnya sama atau ibadahnya beda. Contoh, di antara peserta kurban ada yang ingin akikah. Sebagian kurban, sebagian akikah, sebagian lagi kafarah, itu boleh. Atau sebagian lagi sekedar sedekah saja, boleh. Artinya dalam satu ekor itu bisa untuk 7 orang. Yang satu ingin sedekah daging saja, yang satu ingin kurban, yang dua ingin akikah, boleh. Selama jumlahnya untuk 7 orang, tak lebih dari 7 orang. Kemudian kalau nanti kita sembelih, lalu bolehkah kita makan daging kurban? Boleh kita makan. Justru dianjurkan untuk makan daging kurban itu, karena mengambil keberkahan dari ibadah yang kita buat. Karena meniru Rasulullah ketika beliau menyembelih 100 ekor onta bersama para sahabat yang lain, masing-masing onta beliau ambil, ada bagian daging satu potong dimasukkan ke dalam, kalau kita buat bikin dandang, ya bukan besar dandang, masukkan dandang atau masukkan kuali besar, masing-masing satu ekor itu diambil, lalu semuanya dimasak dan dibagikan dan dimakan bersama para sahabat. Jadi ibu-ibu peserta kurban, bapak-bapak peserta kurban boleh ikut makan bagian dari hewan kurban, tapi dengan catatan hewan kurban yang sunnah kita laksanakan kurban. Sebab ada kurban yang wajib nanti hukumnya. Kapan? Bila kita bernazar. Kalau bernazar itu tak boleh sama sekali kita ikut makan. Tapi kalau kita tak bernazar, karena kita sanggup kurban, lalu kita ingin kurban, boleh kita ikut makan daging kurban. Tapi tak boleh daging kurban diperjualbelikan. Apapun bagian daripada hewan kurban tak boleh diperjualbelikan, hanya boleh untuk dibagikan. Kemudian hewan kurbannya agak beda sedikit dengan akikah. Kalau akikah yang dibagikan itu adalah yang sudah dimasak. Kalau kurban yang mentah. Tapi bolehkah terbalik? Boleh. Kurban kita bagikan yang sudah masak, akikah kita bagikan yang mentah, boleh. Tapi kalau cari yang afdal, kurban kita bagikan yang mentah, akikah kita bagikan yang sudah dimasak. Baik, kita baca hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'idan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Daraqutni wa sahahahu al-Hakim, lakin rajjahu al-a'immah ghairuhu wa faru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kurban itu ibadah yang sangat disyariatkan, yang sangat dicintai dan sangat dianjurkan oleh agama. Sehingga kata Nabi, siapa saja orang punya kesanggupan, mampu kurban, tapi tak kurban, jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat kami. Artinya Nabi menganggap orang ini orang seperti orang asing, tak seperti sahabat yang biasa, tak seperti jamaah yang umumnya kita punya kedekatan hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang disuruh berkurban oleh syariat di antara kriterianya adalah satu, dia muslim. Maknanya kalau muslim dia disuruh kurban. Yang kedua, dia sudah berakal, dia sudah balik. Kalau seandainya ada anak belum berakal, belum balik, dia dikurbankan atau disediakan kurban oleh
Kalau dia sudah balik, dia muslim. Yang keempat, apabila dia sanggup untuk berkorban. Hingga kita tinggal tengok, kita penuh 4 kriteria atau tidak. Kalau penuh berarti kita termasuk orang yang disuruh syariat untuk korban. Lalu apa kategori sanggup korban ini? Apabila di hari raya Idul Adha tambah 3 hari tasyrik ke depannya, kita sanggup membiayai hidup kita dan orang yang kita tanggung, ada istri, ada anak, atau pokok semua orang hidupnya ditanggung oleh kita. Lepas dari 4 hari tadi untuk memenuhi kebutuhan orang yang mesti kita beri nafkah, bisa untuk kurban seekor hewan yang paling rendah, yang paling murah harganya, seekor kambing, kita termasuk orang yang dianggap mampu disuruh berkurban oleh syariat. Sehingga tak mesti menunggu kaya dulu, tak mesti menunggu uang banyak baru kita kurban. Sanggup kurban, amal kebutuhan pokok untuk 4 hari, kita dianggap orang yang sudah mampu berkorban, maka kita mesti atau sebaiknya berkorban. Maka Bapak Ibu, dengan hadis yang tadi itu, sebagian mazhab dalam fikih Islami mengatakan bahwa kurban itu wajib hukumnya, sehingga Nabi sebutkan dengan tegas, dengan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini menunjukkan dia serius. Kalau serius, tegas. Kalau tegas, hukumnya adalah wajib dibuat. Meskipun berdasarkan hadis tadi dan hadis yang lain, jumhur ulama mengatakan bahwa sunnah untuk melaksanakan kurban. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dekat dengan waktu Isya, kita lanjut tanya jawab terkait kurban. Boleh jadi yang sudah kita bahas tadi ada yang ditanya, atau di luar itu yang kita tanya, kita beri kesempatan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Saya tertarik dengan pernyataan Ustaz tadi. Ada yang sunnah amal para peserta kurban yang bersifat nazar dan biasa saja. Tolong penjelasannya lebih lanjut Pak Ustaz mengenai kurban nazar dengan kurban biasa. Itu ya. Terima kasih. Baik. Jadi ada hukum pelaksanaan kurban itu sunnah, yang kedua wajib. Hukum asalnya bagi umat sunnah. Siapa yang mampu sebaiknya dia kurban. Dia kerja berpahala, dia tinggalkan tak berdosa. Tapi ada orang, dia bernazar, saya kalau terkabul hajat saya, maka saya akan kurban pada Idul Adha 1421 Hijriah. Atau dia sebut, saya kalau sembuh dari COVID ini, saya kurban pada Idul Adha akan datang. Disebutkan waktunya, datang waktu tadi, dia terhutang untuk melaksanakan nazarnya, dan itu wajib untuk dikerjakan. Yang tadinya dia sunnah karena dinazarkan jadi wajib. Maka ketika dia melaksanakan kurban, berarti kurban ini kurban yang wajib ditegakkan. Lalu turunan hukumnya adalah, pertama, orang yang kurbannya adalah wajib, dia tak boleh makan bagian kurban sedikit pun. Dia tak boleh mengambil manfaat, semuanya mesti diberikan. Yang kedua, ketika dibagikan, ketika diberikan kepada masyarakat, itu mesti yang muslim saja yang dapat. Tidak boleh dikasih kepada orang-orang non-muslim yang hidup berdamai dengan kita, atau orang muslim, orang non-muslim yang memang bermusuhan dengan kita. Itu di antara program hukum ya Pak. Dan ini mesti kita laksanakan. Ada satu lagi yang setara dengan antara ta'yin. Nih, kita punya berapa ekor kambing atau sapi Pak? Nih, yang ini nih, kambing yang ini nih. Kalau datang Idul Adha saya kurbankan. Atau sapi yang ini nih. Jadi kekuatannya karena dia bersungguh-sungguh menyatakan bahwa ini adalah sebagai binatang yang dia kurbankan, setara dengan kekuatan nazar. Tandai hewan tadi
sembelih. Kedua bentuk dari wajib hukumnya melaksanakan kurban. Paham kan? Baik. Ada lagi silakan bertanya. Baik. Ada di dalam bersyukuran dosa kurban. Oh baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi, bila sudah nampak oleh kalian awal bulan Zulhijjah, maknanya sudah masuk kita bulan Zulhijjah, maka siapa saja orang yang akan berkurban atau dia sudah siapkan ini kambingnya, atau dia sudah daftar ke masjid, atau dia akan lihat kurban, pokoknya dia akan kurban Idul Adha itu, hendaknya dia jangan potong kukunya, kuku dia bukan kuku kambing, jangan dia potong kumisnya, rambutnya, bulu ketiaknya, dan bulu-bulu di badan. Ini di antara hikmahnya, ketika nanti di akhirat hewan-hewan kurban itu datang di hadapan Allah utuh dengan tanduk, utuh dengan bulu, utuh dengan gigi, utuh seperti hidup, datang dia di akhirat nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Kita semua akan menjadi orang bebas dari api neraka. Tapi kalau ada bagian anggota tubuh yang kita buang, jangan-jangan ketika kita menyembelih bagian anggota tubuh dari bebas dari api neraka dan terpotong, tidak. Yang terakhir, yang kedua dari antara hikmahnya, ini menyerupai amalan orang yang waktu itu melaksanakan ihram. Orang kalau ihram, dia tak boleh memotong kuku, potong rambut, potong bulu di badan. Jadi sunnahnya kalau kita nanti berkurban, sejak awal bulan Zulhijjah sampai disembelih hewan kurban kita, tak potong kuku, tak potong bulu-bulu yang ada di badan sampai disembelih hewan kurban kita. Baik, ada lagi silakan. Silakan Bu, sebentar. Baik. Orang sudah meninggal. Baik. Bagaimana kalau seandainya kita berkurban tapi untuk seorang yang sudah wafat, mungkin ibu kita, mungkin bapak kita, mungkin saudara kita, betul loh? Didaftarkan atas nama dia, bukan kita yang korban. Kalau kita yang korban berarti kita nyetor untuk dia biasa. Yang masalahnya sekarang orang usia meninggal. Iya. Kita korbankan, dikorbankan dia tapi atas nama dia. Baik. Boleh apa tidak? Baik. Intinya kan pahalanya untuk dia. Kan itu intinya. Pahalanya untuk orang sudah meninggal tadi. Baik didaftarkan atas nama dia atau atas nama kita lalu kita niatkan pahalanya untuk dia. Kan itu kan? Sama dengan itu. Mau disebutkan nama dia atau nama kita lalu pahala untuk dia, itu sebenarnya sama. Kalau saya nggak sama Ustaz. Kalau atas nama kita korbankan, kita korban untuk dia, kita dapat dia dapat. Tapi kalau atas nama dia kita korbankan, dia nama dia ya, berarti untuk dia sendiri. Kenapa ibu nggak dapat? Yang ibadah bukan ibu yang belikan binatang. Yang membelinya ibu atau bukan? Uang ibu atau bukan? Jangankan itu, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Mengasih tahu orang berbuat baik, lalu orang berbuat baik karena kita kasih tahu, kita dapat pahala. Ini ibu yang menyebabkan orang berbuat baik. Paham? Kita hanya mengasih tahu orang, lalu orang berbuat gara-gara kita. Seperti saya mengajar, lalu orang diamalkan ilmunya. Saya dapat pahala, orang tidak dapat pahala. Ini ibu yang sediakan hewannya. Sehingga dalam kedua bentuk tadi, ibu dapat, orang tidak dapat. Makanya ibu sediakan atas nama ibu atau atas nama dia, keduanya sama nanti. Baik, silakan. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Kalau ibu ingin keluar dari perdebatan, pakai nama ibu, pahalanya ibu niatkan untuk dia. Keluar dari perdebatan.
jelas ketika kita beribadah, kita niatkan pahalanya untuk orang lain, baik dia hidup atau sudah mati, dihadiahkan pahala untuk dia sampai. Banyak dalilnya. Kalau ada yang berdalil bahwa tidak, idza mata ibnu Adam, kalau meninggal anak cucu Adam, terputus semua amalnya kecuali yang 3. Pertama, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, doa anak yang saleh. Ini hadis ini bukan membatasi bahwa selain itu dia tak sampai, tidak. Masih banyak amalan yang lain yang dibuat sampai kepada orang yang sudah wafat. Sehingga kalau kita cari hadis yang serupa dengan ini, Imam Suyuti menambahkan sampai 11 contohnya. Termasuk kalau ibu suka tanam, ibu tanam mangga, sehingga di pinggir pagar tumbuh mangga. Begitu dia sudah besar berbuah dia, ibu niatkan ini mangga, di siapapun nanti orang boleh ambil, boleh berteduh, boleh ambil manfaat. Apakah ambil daun, apakah ambil batang dan segala macam, mengalir pahalanya kepada ibu yang menanam. Contoh yang lain, di komplek kita nggak ada sumber air. Ada sumber air mungkin agak jauh sedikit, lalu kita gali tanah sehingga terbentuk parit, ngalir air dari parit tadi ke tempat perumahan kita. Semua orang manfaatkan air tadi. Meninggal kita tak ada lagi kita, pahala tadi ngalir juga ke kita. Jadi yang 3 kita membatasi. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah bahwa amalan orang yang hidup dihadiahkan kepada orang yang mati itu tidak terhalang gara-gara hadisnya. Tak ada ulama yang mengatakan begitu. Ini hanya untuk menunjukkan di antara contoh ada amalan kalau kita buat semasa kita hidup, kita upayakan semasa kita hidup, meninggal kita tetap mengalir pahalanya. Dan kalau ada setelah kita meninggal orang lain beramal dihadiahkan untuk kita, sampai pahala orang yang menghadiahkan untuk kita yang dihadiahkan. Jadi ibu kalau ingin keluar dari perdebatan, pakai nama ibu saja, ibu niatkan untuk yang sudah wafat. Tapi kalau ibu merasa tak ada masalah, pakai nama dia, kurban untuk dia, ibu yang bayarkan. Keduanya sama-sama boleh dan sah. Sudah bu? Silakan Pak. Ini Pak mengenai pembagian daging korban tadi, ada tadi kan yang nazar, ada yang sunat kan. Kalau yang bersifat nazar itu dagingnya itu hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin. Bagaimana itu? Sementara dalam satu ekor korban tadi ada 7 orang, ada yang nazar, ada yang bukan, yang sunnah. Lalu bagaimana itu bukan membagi-bagi daging korban itu? Kalau kita ingin hati-hati, bagi untuk orang saja semua. Kalau kita ingin hati-hati, bagi untuk orang semua. Tapi kalau seandainya kita tahu mana yang dia sunnah, mana yang wajib, bagi orang yang amalan dia adalah korban sunnah, boleh dia mengambil. Bagi orang yang bagi dia amalan ini adalah wajib, dia tak mengambil sama sekali. Meskipun kita tidak bisa membedakan yang 7 ini sepertujuhnya yang mana satu. Kan itu mungkinnya Pak. Yang mana satu, dia nggak bisa dibagi seperti itu. Hanya menjadi patokannya adalah dia tak mengambil apapun bagian untuk dia. Bukan kita bagi dulu ini sepertujuh untuk si fulan, sepertujuh untuk fulan, sepertujuh untuk fulan, tak begitu Pak. Tapi dia tak mengambil saja yang dia bisa mengambil. Itu saja lagi patokan. Yang saya tanyakan gini, kata Ustaz tadi, orang yang korban itu bersifat nazar, pembagian daging korban itu hanya diperuntukkan untuk orang muslim saja. Ya. Itu yang kepikiran saya. Kalau seandainya kita orang muslim saja, maka jangan kita bagi non muslim untuk keseluruhan. Jika seandainya kita ragu untuk muslim, kita bagikan semua. Kalau kita tengok kondisi kita yang non muslim itu justru jarang.
sehingga tak jadi rumit pula bagi kita. Kan sedikit non muslim di kita. Di sini mau banyak muslim. Ada kan tak banyak. Jenis hewan yang lain kan masih ada. Ambil saja dari hewan yang tak ada masalah dengan nazar tadi. Atau kalau tetap nanti ada yang nazar, dia jelas berapa ekornya. Atau kalau kita ukur dengan domba, dengan kambing, jelas berapa orangnya. Kita pisahnya dengan kambing atau domba. Yang sapi untuk 7 orang, kita fokuskan yang dia sunnah kurbannya. Begitu dalam tekniknya masih bisa kita takar. Kita biasanya kalau di masjid banyak hewan kurban, tidak hanya 1 atau 2, begitu. Supaya kita tak rumit. Lebih baik kita tinggalkan, kita hindari yang rumit, kita hindari yang ragu, kita lakukan yang yakin. Oh, sudah Pak? Ya, sudah masuk ke sini. Masih ada? Soal menazar tadi itu, kan misalnya saya menazar ini, kan nggak boleh ambil daging, ya kan? Sementara kan saya mendaftar itu sudah dikasih kupon ya, Ustaz. Apa kita harus bersama menerimanya atau gimana ya? Dan Bapak tinggal balik saja, saya nggak usah ambil. Kan tinggal itu saja. Jatah saya ambil ke yang lainnya kan tinggal gitu kan. Kan kupon itu bukan berarti saya harus dapat. Betul kan? Tidak bernazar, kita berhak, kita ambil, kita kasih ke orang, boleh tidak? Ya boleh. Sudah? Oke. Dari yang lain? Sudah masuk di sana? 6 menit lagi. 6 menit lagi. Baik. Ada lagi pertanyaan? Masalah apa? Kalau kita kurbankan harus wajib lah melihatnya potong ya. Kalau kita berkurban di kampung misalnya, kan kita kan dari sana itu. Baik, melihat, menyaksikan langsung proses kurban sunnah hukum, bukan wajib. Sehingga kalau sempat kurban itu tak kita tengok, tak kita hadiri, tak kita saksikan sah kurban kita, maka mau kurban jauh dari kita, dekat dari kita, keduanya sah untuk kita buat. Karena melihat itu, menyaksikan itu sunnah hukumnya. Gitu Pak. Nah, ini biasanya ini bisa banyak terjadi ini. Masalah kulit tadi itu. Supaya kebagian kebanyakan kan jual orang nih. Tapi kan tak boleh, harus dibagikan gitu. Gimana yang bagusnya? Jadi dalam sebagian hadis dijelaskan man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Orang kalau jual dan kulit binatang kurbannya, ya seakan tak ada kurban. Tapi hadis ini kemudian dalilnya, indikasi hukum dari dalil ini diperdebatkan ulama. Sehingga kata sebagian tegas, tak boleh dijual kulit binatang kurban. Kata sebagian yang lain, dia boleh. Nah, kalau kita mengikut kepada mayoritas ulama termasuk yang kita amalkan di Indonesia, tak boleh dijual kulit hewan kurban, termasuk daging hewan kurban. Ini beda cerita kalau misalnya orang yang sudah dibagikan, dia mungkin kebanyakan daging, dia kasih ke orang lain, dia hibahkan, dia jual, itu beda kasus. Ini orang berkurban menjual sendiri daging kurban atau kulit hewan kurban. Di sisi yang lain, kulit hewan kurban ini kalau kita bagikan, orang tak bisa kelola. Rata-rata di kita banyak yang bisa kelola. Kita potong sedikit-sedikit, bagikan, itu kebanyakan tak dikelola orang, tak manfaat. Betul? Kalau tak kita kelola, dia terbuang, mubazir, juga bisa merusak lingkungan. Apa yang kita buat? Sedekahkanlah kulit hewan kurban tadi kepada orang yang bisa memanfaatkan. Boleh jadi ada dekat kita orang yang bisa buat kerupuk kulit, atau boleh jadi ada orang miskin, orang fakir, kita sedekahkan ke dia, lalu oleh dia jual, boleh juga. Lalu oleh orang fakir atau oleh anak yatim atau orang-orang yang dalam fisabilillah, dia jual, boleh juga. Yang tak boleh menjual kan orang yang berkorban. Tapi kalau misalnya sudah dikasih ke orang tadi dia terima, lalu dia jual, tak ada masalah. Sama dengan daging, setelah dibagikan saya dapat kupon dari masjid, lalu sampai di rumah kulkas saya banyak penuh karena dapat dari 10 masjid, saya jual sebagian, atau saya kasih
kasih ke orang sebagian, itu boleh. Tapi saya yang berkurban, saya jual, lalu saya dagingnya ke apa kulitnya saya jual, itu tak boleh. Saya yang punya kurban lalu saya menjual, tak boleh, apalagi punya orang yang kita jual. Paham kan? Punya orang yang kita jual berarti tak ada hak kita untuk menjual. Paham kan? Maka panitia kurban, kalau tak punya kita, pertama jangan dimakan. Yang kedua, kalau tak punya kita jangan dijual. Kalau tak punya kita jangan diberikan ke orang. Yang dalam kekuasaan yang boleh diwakilkan ke kita saja, yang kita lakukan sesuai apa yang boleh diwakilkan. Sehingga kalau nanti Ustaz kami ingin masak sebagai daging kurban, kan kadang-kadang begitu. Boleh dimasak, tapi jelas punya siapa yang kita makan. Misalnya jatah saya dimasak, boleh. Atau kita berlima dapat jatah, kita semua peserta kurban boleh ngambil daging kurban, jatah kita diambil pada masing-masing yang kurban lalu dimasak, boleh. Tapi kalau tak jelas punya siapa yang kita makan, berarti adalah barang yang tidak halal untuk kita konsumsi. Poinnya situ, bukan makannya, memasaknya tak boleh, boleh masak silakan. Buatlah olah dandang ke masjid, tapi pastikan punya siapa, jatah siapa, pembagian untuk siapa yang kita masak. Poinnya situ. Berarti selama ini kami makan hantam aja Pak Ustaz. Jadi kita pastikan siapa yang punya atau siapa yang berhak minta izin ke dia. Selama ini kita kan masak-masak di sini. Jadi itu misalnya 1.000 orang, itu pas mau dipotong itu bapak-bapak ibu ini dagingnya mau kita bagian masak itu kan. Berarti jelas bapak minta kepada orang yang berhak, yaitu orang yang berkurban. Betul. Jadi jangan sadar apa kita minta. Jadi poin yang saya sampaikan adalah jelas punya siapa yang kita makan. Ya jelasnya baru sekarang dulu kan hantam aja kan. Udah kok baru dapat. Jadi intinya gitu Pak, jelas kita minta ke siapa, atau saya selaku orang berkurban saya relakan, itu boleh, tidak ada masalah. Siap. Jadi poinnya jangan pula dikira nanti tak boleh kita memasak panitia kurban, masak hewan kurban, boleh Pak. Yang penting jelas punya siapa yang kita masak, agar tak yang haram mungkin. Saya kira itu sudah waktu isya. Insyaallah kita sambung yang lain. Terima kasih. Mohon maaf sahabat dan kawan, subhanallah wa bihamdika. Sudah ada